Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini merupakan video pembelajaran kita kelas 11 IPA Matematika Peminatan. Materi kita pada bab pertama yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, dalam materi persamaan trigonometri, subbab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang identitas trigonometri. Ada 3 materi identitas trigonometri yang akan kita fokuskan untuk dipelajari pada video kali ini. Nah, diharapkan kalian semua bisa melihat buku-buku sumber yang sudah kalian miliki atau kalian bisa juga mencarinya dari sumber-sumber yang lain seperti internet. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum melihat tutorial video pembelajaran agar melihatnya terlebih dahulu. Karena dengan melihat video tutorial pembelajaran, kalian bisa mengetahui tahap-tahap dari pembelajaran kita kali ini sehingga tidak ada kalian yang ketinggalan. Oke? Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran. Proses pembelajaran kita kali ini yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus mengabsen. Absen di Google Classroom. Yang kedua, kalian menonton video ini sampai selesai dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Lalu yang ketiga, kalian mengerjakan tugas atau latihan soal yang sudah Ibu berikan di video ini, lalu kalian upload nanti di aplikasi Google Classroom. Nah, jangan lupa ya, 3 hal itu. Identitas trigonometri merupakan materi kita yang pertama di kelas 11 IPA, materi matematika peminatan. Yang akan kita bahas dari identitas trigonometri ini adalah yang pertama, perbandingan trigonometri dasar. Yang kedua, nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, ini sifatnya mengingatkan materi-materi yang telah lalu yang berhubungan dengan materi sekarang ya. Nah, yang ketiga yaitu baru identitas trigonometri. Nah, untuk perbandingan trigonometri dasar, mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 10 matematika wajib ya. Kalau emang belum sempat, kalau masih lupa atau belum sempat terajarkan, nah Ibu ulang kembali. Perbandingan trigonometri dasar, namanya juga trigonometri. Nah, trigono ya. Trigono, tri itu 3. Jadi berbicara tentang segitiga. Dari trigonometri itu kita akan selalu berbicara tentang segitiga. Nah, untuk perbandingan trigonometri dasar, kita berangkat dari sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga ini, sebuah segitiga siku-siku, di mana kita tentukan ada sebuah sudut-sudut siku-siku dan sudut alfa. Boleh alfanya di sini, boleh alfanya di bagian sini, terserah. Nah, ada sudut siku-siku dan ada sudut alfa. Yang harus kalian ingat adalah yang pertama, 3 komponen dari segitiga siku-siku ini adalah, yaitu yang pertama adalah sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah, untuk menentukan sisi miring itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, itu ya. Jadi kalau dari segitiga kita kasih nama segitiga A, B, dan C. Jadi kalau sisi miringnya itu mana? Jadi bukan yang selalu terlihat miring seperti ini, oh berarti ini miringnya. Tidak ya. Tapi sisi miring ini adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Berarti kita cari dulu sudut siku-siku itu yang mana. Nah, sudut siku-siku kan ini. Berarti yang di hadapannya itu adalah yang ini. Berarti sisi miringnya adalah BC. Nah, itu ya. Yang kedua adalah sisi tegak. Atau nggak usah tegak, bahasanya depan. Nah, artinya adalah sisi di depan sudut. Nah, jadi kita lihat sudutnya mana. Nah, ini sudutnya ini kan. Nah, sudutnya ini, berarti ini adalah sudut alfa. Berarti kalau kita lihat dari sudut ini, berarti yang sisi depannya adalah yang si ini. Yang si AC. Berarti sisi depannya adalah sisi di hadapan sudut. Nah, baru yang ketiga, sisi samping.
samping adalah sisi di samping sudut. Nah, ini ya, yang samping berarti yang ini. Ini adalah miring, ini adalah depan. Berarti ini miring kita singkat dengan mi, samping ini sa, ini depan disingkat dengan d. Jadi kita ambil yang singkatan-singkatannya. Berarti ini sisi yang berada di hadapan siku-siku ya, ini miring. Sisi miring adalah miring, depan, dan samping. Jadi untuk perbandingan trigonometri itu yang mana? Perbandingan trigonometri itu adalah sin, cos, tan. Nah, sin, cos, dan tan. Nah, nanti ada lagi kosekan, sekan, dan kotangan. Kotangan. Nah, untuk sin, karena di sini sudutnya alfa, jadi kita namakan sin alfa. Jadi ini alfa, beta ini berubah-ubah ya, tergantung sudutnya. Namanya apa? Bisa jadi alfa, bisa jadi beta, begitu ya. Nah, berarti sin alfa itu yang harus, nah ini harus dicatat ya. Sin alfa itu sama dengan depan dibagi miring, berarti demi. Nah, kalau cos alfa itu adalah sa bagi mi, samping bagi miring. Kalau tan itu adalah d bagi sa, depan bagi samping. Nah, paham ya? Nah, untuk kosekan, nah, kosekan ini adalah kebalikan dari sin, makanya Bu sejajarkan. Berarti kosekan itu adalah miring dibagi depan. Kalau sekan kebalikan dari cos, miring dibagi samping. Sedangkan kotangen kebalikan dari tan, berarti samping dibagi depan. Jadi ini yang harus kalian ingat. Ada, nah inilah namanya dia perbandingan, maaf, kurang lurus ya. Perbandingan trigonometri dasar. Nah, kalian luruskan aja lah catatannya ya. Ini kotak, ini penting ya. Nah, dari perbandingan trigonometri. Nah, Ibu kasih contoh soal. Kita lihat ya. Jika sebuah segitiga, Ibu segitiganya yang jadi seperti ini aja. Misalnya sebuah segitiga, siku-sikunya di sini. Nah, anggap ya ini enggak terlihat lurus. Nah, Ibu kasih siku-sikunya di sini, sedangkan si alfanya di atas. Ini Ibu kasih beta lagi. Beta. Nah, ini panjangnya 3, ini panjangnya 4. Nah, ini A, B, C. Nah, perintahnya tentukan perbandingan trigonometri dari gambar di samping. Nah, jadi yang pertama adalah, nah perbandingan trigonometri yang ditanyanya adalah, perbandingan trigonometri yang ditanyanya kan, berarti perbandingan trigonometri ada 6, sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi kita lihat di rumusan tadi. Nah, ya, berarti kita jawab. Nah, ini segitiganya, ini sudutnya. Ingat tadi kita langkah pertamanya kita tentukan dulu mana yang depan, mana yang miring, mana yang samping. Nah, dilihat lagi pengertian tadi. Sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini berarti sisi miringnya adalah yang ini, AB. Berarti kita catat miringnya sama dengan AB. Lalu sisi depan adalah sisi di hadapan sudut. Ini sudutnya sudut B. Berarti ini. Berarti depannya adalah si BC. Lalu samping tentu sisanya ya. Samping adalah AC.
Nah, itu. Nah, sekarang panjangnya. Kalau C3, kalau BC3, AC4, berapakah AB miringnya? Nah, ingat ya, Pitagoras ya. Karena ini sudut siku-siku, berarti sisi miring itu berarti AB kuadrat. Kita cari AB dulu, sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini karena kebetulan yang miringnya adalah si AB. Jadi BC berapa? BC-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah AC kuadratnya 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16, berarti sama dengan 25. Jadi AB saja sama dengan akar dari 25. Berapa akar 25? 5. Nah, ini adalah si panjang AB. Jadi kita udah lengkap semuanya. 5, 4, 3. Nah, barulah kita cari perbandingan trigonometrinya. Nah, yang pertama, perbandingan trigonometri yang pertama adalah sin beta. Nah, sin rumusnya apa? Sin adalah sin demi depan bagi miring. Nah, depannya AB, depannya BC nih. Depannya BC berarti BC-nya 3. AC-nya 4, AB-nya 5. Nah, itu ya yang kita peroleh tadi. Nah, berarti sin beta kita tinggal pakai apa yang sudah diketahui tadi. Nah, depannya adalah 3, berarti 3 per 5. Belum ganti warna, Ibu. Nah, berarti yang kedua adalah cos. Cos beta. Cos beta apa? Samping bagi miring. Kalau yang belum hafal boleh lihat yang tadi ya. Sampingnya adalah si 4. Samping 4 dibagi sampingnya 4 lalu per 5. Dan segini aja Bu ya. Lalu sin, cos, dan tangan. Tangan beta. Tangan itu adalah depan bagi samping. Tan desa. Jadi depannya si 3, sampingnya 4. Berarti 3 per 4. Nah, kalau untuk sekan, kosekan, kotangan, kita tinggal lihat. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin 3 per 5, berarti kosekan 5 per 3. Sekan kebalikan dari cos. Cosnya 4 per 5, berarti sekannya 5 per 4. Dan tan berarti, dan kotangan maksudnya, kotangan beta itu berarti kebalikan dari tan. Berarti 4 per 3. Nah, inilah jawabannya perbandingan trigonometrinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Ini adalah perbandingan trigonometri dasar. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya adalah sudut istimewa. Nah, di sini seluruh kuadran ini artinya adalah, kan sudut istimewa itu ada di seluruh kuadran 1 sampai 4. Nah, kalau yang masih lupa apa arti kuadran, kuadran itu adalah pembagian besar sudut ya. Nah, ada 4 bagian dalam sudut. Kan satu putaran besarnya kan 360 derajat. Satu putaran sama dengan 360 derajat ini. 360 derajat. Nah, jadi yang 360 derajat ini dibagi 4 kuadran. Nih, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ini ada besarnya. Kalau ini dari 0 derajat sampai ke sini adalah 90 derajat besar sudutnya. Nah, kuadran 2 dari 90 derajat ke atas sampai ke sini itu adalah 180 derajat. Nah, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, dari kuadran 4 itu 270 derajat sampai ke 360 derajat di sini. Jadi 360 derajat itu satu putaran dan kita akan kembali ke 0. Nah, begitu ya. Ini. Nah, berapa besarnya sudut istimewa seluruh kuadran ini? Dia beda-beda. Berarti untuk kuadran pertama, sudut istimewa itu ada perbandingannya, ada sin, ada cos, ada tan. Nah,
Jadi kita misalkan sudutnya tuh kita namakan alfa, sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, besar sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini ya. Nah, ini memang kurang lurus. Kalian juga bisa mencari sumbernya itu di buku kalian juga ada ini. Tapi ini akan memperlihatkan bagaimana cara ibu menghafal. Nah, kalau sin itu dia dari nilainya dari yang rendah. Sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 91. Nah, kalau cos kebalikan. Dari yang besar 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kalau tan adalah pembagian dari sin bagi cos. 0 bagi 1, 0. Setengah akar 2 bagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Ini akar 3 dan ini tidak terdefinisi. Nah, ini sifatnya adalah hafalan. Jadi, kalian harus menghafal. Nah, beda dengan kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tetap kita harus menghafal kuadran pertama, tapi ada caranya. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat ya. Berarti untuk kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu besar sudutnya lebih dari 90. Misalnya, berapakah nilai sin 120 derajat? Nah, ini berapa nih contohnya ya? Contoh, berapakah nilai sin 120 derajat? Jadi kita lihat ada aturannya. Nah, ini aturannya harus kalian hafal. Kalau di kuadran pertama itu semua perbandingan trigonometri itu positif. Ini artinya semua perbandingan trigonometri positif, yaitu sin, cos, tan, sekan, kosekan. Nah, kalau kuadran 2 hanya sin yang positif, artinya sin yang positif, cos sama tan negatif. Sin kuadran 3 itu adalah tan yang positif. Sedangkan kuadran 4 cos yang positif, yang artinya yang lainnya negatif. Nah, kita lihat contoh. Sin 120 derajat. Jadi kalau sin 120 derajat itu berapa? Nah, kita lihat kan 120 derajat ini berada di kuadran berapa? Tentu dia berada di kuadran 2 kan? Kenapa? Karena kuadran 1 itu 0 cuma sampai 90. 90 ke atas sampai 180 itu di kuadran 2. Makanya 120 itu di kuadran 2. Nah, sin 120. Jadi, ini kita cari 120 itu hubungannya dengan sudut istimewa kuadran 1. Jadi, artinya diginiin. Jadi, sin 120 itu karena dia berada di kuadran 2, ini patokannya 180. Berarti sama dengan sin 180 dikurang 60. Jadi, yang 120 ini dirubah menjadi 180 kurang 60. Nah, kalau sudah seperti ini, benar kan ya? 180 dikurang 60 itu kan 120. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung sin, ininya udah hilang, 180-nya hilang, tinggallah sin yang bagian akhirnya ada sin 60. Berarti sin 60 setengah. Nah, seperti itu ya, sin. Nah, bagaimana kalau yang lain? Kalau cos misalnya. Misalnya cos 210 derajat. Nah, kita buat lagi contekannya kuadran tadi ya. 0, 90 derajat, 180, 270, 360. Nah, ini semuanya positif. Ini sin, tan yang positif, dan ini cos yang positif. All sin, tan, cos. Berarti cos 210, cari dulu 210 itu di mana? 210 ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu sifatnya apa? Cuma tan yang positif. Nah, berarti selebihnya negatif. Nah, kebetulan cos ini kan negatif, positif. Cosnya di kuadran 3, berarti cosnya nilainya nanti negatif. Nah, kita lihat ya. Lalu ya, kita pecahlah 210 ini. 210 itu adalah 180 di cos 210 itu sama dengan 180 ditambah 30. Ya kan, 210. Sehingga jadinya cos 30. Lalu ada tambahannya. Karena di kuadran 3, berarti 180-nya itu
positif. 180. Cosnya itu adalah negatif karena cuma tan yang positif, makanya kita tambah negatif. Min cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Inilah dia. Nah, begitu juga dengan di kuadrat 4 ya. Misalnya kuadrat 4 contohnya tan 330. Nah, 330 ini kan ada di kuadran. Nah, kita buat lagi yang tadi. Nah, 0, 90, 180, 270, dan 360. Jadi kalau 300, jadi ini semuanya positif. Sin, tan, ini harus dihafal ya nak. Tan, cos. Nah, 330 berada di kuadran yang ketiga. Jadi kita ngerubahnya jadi apa? Tan 330 pakailah 360 ini. 360 dikurang 330. Dikurang 30. Nah, 360 kurang 30 kan 330 kan. Jadi kita ambil yang bagian belakangnya jadi tan 30. Nah, tan 30 itu baru di sininya, tapi di sifat kuadran 4-nya belum. Di kuadran 4 itu cosnya itu yang positif. Karena ini tan, berarti nilai tan itu negatif. Berarti negatif tan 30. Tan 30 berapa? Sepertiga akar 3. Berarti jawabannya negatifnya turun. Negatif sepertiga akar 3. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dulu ya. Baru ke pertemuan berikutnya kita masuk ke identitas trigonometri yang intinya. Tadi kan ada 3 sub. Nah, ada perbandingan dan ada nilai kuadran. Nah, untuk sekarang ini dulu kita latihan. Latihan mau berapa soal? Nah, ini ada 2 latihan soal. Yang pertama tentang perbandingan trigonometri dan yang kedua adalah tentang nilai-nilai dan sudut istimewa. Mungkin ini dulu ya latihannya, materi dan latihannya. Latihannya silakan dikerjakan, lalu jangan lupa di-upload atau di-foto, lalu di-upload di Google Classroom. Bukan di WA ya, tapi di Google Classroom. Nah, mungkin sekian. Nah, bagaimana dengan video pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Bagi kalian yang memiliki kendala dalam mengikuti pembelajaran, silakan hubungi Ibu. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian sampaikan langsung ke Ibu atau kalian bisa mempostingnya di forum kelas, sehingga kita bisa meresponnya bersama-sama. Nah, jangan lupa bagi kalian untuk mengerjakan soal latihannya dan merangkum materinya di buku catatan kalian, sehingga nanti kalian bisa membacanya. Nah, untuk kalian jangan sampai lupa ya mengerjakan latihan dan harus diupload ke dalam Google Classroom ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang persamaan trigonometri, fungsi sin. Nah, kalian bisa mencari-cari dulu materinya sehingga kalian nanti bisa lebih gampang untuk mengikuti pembelajaran untuk pekan depan. Baik, kita tutup, jangan lupa berdoa. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.